Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofas Sadat. Saya di sini akan menjelaskan tentang tumbuhan-tumbuhan apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa beserta khasiat dari tumbuhan masing-masing. Yang pertama yakni tumbuhan pakis giwang atau mahkota raja. Tumbuhan ini memiliki nama latin Euphorbia milli, merupakan salah satu spesies dari 2000 spesies lain dari genus Euphorbia. Spesies yang asli diberi nama Euphorbia milli varietas splendens atau Euphorbia splendens. Tumbuhan ini diduga berasal dari Timur Tengah sejak zaman purba. Euphorbia milli selain digunakan sebagai tanaman hias, juga berkhasiat sebagai obat. Obat yang dibuat dari Euphorbia milli diantaranya yaitu yang pertama untuk penyakit pendarahan rahim. Cara membuat obatnya dengan bunga sebanyak 10-15 kuntum direbus dengan 50 gram daging sapi tanpa lemak. Kudapan itu bisa dimakan sebagai sup. Kemudian untuk penyakit yang kedua, hepatitis, pakis giwang, pucuk batangnya yang masih segar seberat 9-15 gram diiris tipis dan direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Air rebusan tersebut bisa diminum dengan madu. Kemudian ada untuk penyakit luka bakar, caranya daun dan batang direbus dengan air sampai mendidih. Setelah dingin, gunakan air tersebut untuk mengompres. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit bisul, dengan cara batang diiris tipis dan dibakar, kemudian ditempelkan pada bisul. Pakis giwang termasuk divisi Magnolipita dan ordo Malpighiales, kemudian mempunyai famili Euphorbia, genusnya Euphorbia serta spesiesnya Euphorbia milli. Kemudian untuk tumbuhan yang kedua yakni kunyit. Kunyit adalah tumbuhan yang termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan sampai benua Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia pada umumnya pernah mengonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau obat untuk menjaga kesehatan. Bahkan bisa digunakan untuk kecantikan seperti pemakaian dalam perawatan kulit dan wajah. Kemudian kunyit adalah rempah-rempah yang digunakan dalam masakan di negara-negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu masakan. Juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan-masakan. Sedangkan di produk farmasi sendiri, kunyit mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi atau osteoartritis, berbahan aktif natrium, diklofenak, serta piroxicam dan fenilbutasanon dengan harga yang relatif mahal. Produk bahan jadi dari ekstrak kunyit berupa suplemen makanan dalam bentuk kapsul, dan industrinya sudah sangat berkembang. Kunyit juga berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan, memengaruhi bagian perut khususnya pada lambung, serta bisa melepaskan lebihan gas di usus, menghentikan pendarahan, dan mencegah pengumpalan darah. Selain dari itu juga digunakan sebagai bahan dan masakan perasa dan pewarna dalam beberapa jenis olahan makanan. Kunyit juga bisa digunakan sebagai obat anti gatal, antiseptik, dan anti kejang.
serta mengurangi pembengkakan selaput lendir mulut. Kunyit dikonsumsi dalam bentuk perasan yang disebut filtrat, juga diminum sebagai ekstrak atau digunakan sebagai salep untuk mengobati bengkak dan terkilir. Kunyit juga berkhasiat untuk menyembuhkan hidung yang tersumbat. Caranya dengan membakar kunyit dan menghirupnya untuk memperlancar pernapasan. Kunyit juga bisa dipakai untuk menyembuhkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyimpangan pada kerja ginjal. Kunyit juga bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Kunyit dapat dijadikan indikator asam basa karena saat dicampur dengan larutan asam basa, warna tersebut dapat berubah. Kemudian tumbuhan yang ketiga yakni bunga sepatu. Bunga sepatu mempunyai nama latin Hibiscus rosa sinensis, berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias. Di daerah tropis dan subtropis bunga ini tumbuh. Di daerah tropis sendiri tanaman berbunga sepanjang tahun, sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas hingga musim gugur saja. Kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya yang sangat cantik. Bunga digunakan untuk menyemir sepatu di negara India dan sebagai bunga persembahan. Sedangkan di negara Tiongkok sendiri, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan pewarna makanan alami. Di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Daun kembang sepatu berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak serta obat batuk dan obat sariawan. Tumbuhan ini sebagai penambah vitalis pria, membuktikan bahwa ekstrak etanolik daun tanaman ini memberikan efek anabolik dengan ditandai adanya peningkatan berat pada tikus serta bobot testis, epididymis, serta ekstrak etanolik bunga tanaman ini juga dilaporkan dapat menurunkan kadar kolesterol darah, kemudian serta meningkatkan level HDL hingga 12% dan dapat menurunkan kadar gula darah. Berdasarkan perubahan warna pada range pH bahan alam, khususnya bunga yang mengandung antosianin dapat digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Bunga sepatu yang berwarna merah mengandung antosianin dapat diekstrak bunganya dan digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Kemudian tumbuhan yang keempat yakni pandan. Nama latin dari tanaman pandan yaitu Pleomele angustifolia, termasuk dalam kingdom Plantae, famili dari Lilinae. Tanaman pandan dapat banyak sekali ditemui di Indonesia. Daerah Jawa Tengah, tanaman pandan mempunyai produktivitas dan ketersediaan yang sangat besar. Tanaman pandan memiliki banyak pengaplikasian dalam kehidupan. Secara tradisional dimanfaatkan sebagai pengobatan, bahan pangan, dan kosmetika. Dalam bahan pangan, ekstrak daun pandan digunakan sebagai pewarna hijau alami. Selain dijadikan pewarna hijau alami, daun pandan juga memberikan aroma harum yang sangat khas. Dalam bidang kosmetika, ekstrak daun pandan digunakan sebagai penyubur rambut, dan dalam bidang pengobatan, air rebusan akar pandan digunakan sebagai campuran obat gonorrhea
yang dapat mengobati penyakit beri-beri, nyeri lambung, dan head, atau bahkan sebagai penawar racun. Adapun kandungan klorofil dalam daun pandan sekitar 2053,8 gram. Kandungan klorofil ini menyimpan potensi yang sangat besar sebagai indikator titrasi asam basa, di mana senyawa klorofil akan bekerja stabil dalam menunjukkan warna hijau pada rentang pH netral, yaitu 7-8. Kemudian tumbuhan yang terakhir yakni tangkai daun papaya. Nama lain dari tangkai daun papaya yaitu Carica papaya, merupakan tanaman yang sangat sering ditemukan di Indonesia. Di daerah Jawa, tanaman papaya dikenal dengan nama kates. Kemudian di daerah Sunda dinamakan gedang, dan di Pulau Sulawesi biasa dipanggil dengan sebutan kapaya. Kemudian di daerah Ambon dikenal dengan sebutan papas. Kandungan klorofil pada tangkai daun papaya menyimpan potensi besar sebagai indikator asam basa. Tanaman papaya dapat digunakan sebagai obat tradisional karena tanaman papaya memiliki efektivitas antibakteri yang membantu dalam penyembuhan luka. Metode yang digunakan dalam pembuatan obat penyembuhan luka yaitu dengan mengekstrak Simplicia batang papaya dan dibuat dalam formasi sediaan salep. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.